hormati dan hadirin sekalian yang hadir pada pagi ini yang sama-sama kita muliakan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa pada pagi hari ini Dewan Pendidikan akan menyelenggarakan sebuah acara sosialisasi atau pendampingan sosialisasi program Banten Sistem Informasi Pelayanan Pendidikan. Dan insya Allah pada pagi hari ini kita akan lakukan dengan serangkaian acara. Yang pertama pembukaan oleh saya sendiri dan kemudian nanti akan dilanjutkan sambutan Ketua Dewan Pendidikan. Insya Allah Ketua Dewan Pendidikan langsung memberikan sambutan dan selanjutnya akan diberikan waktu kepada Kepala Cabang Dinas untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara ini secara resmi. Dan berikutnya kita akan masuk ke dalam acara inti, yaitu pendampingan sosialisasi Banten SIP yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Indar Rianto. Dan kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab yang insya Allah ini justru yang ditunggu-tunggu agar menjadi lebih clear dan saya nanti akan pandu supaya acara ini benar-benar memberi pencerahan untuk kita semua dan selanjutnya akan penutup. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya apakah Kohos sudah siap untuk lagu Indonesia Raya? Baik, siap Ibu. Baik. Terima kasih. Selanjutnya kita akan memasuki acara berikutnya kepada Bapak Ketua Dewan Pendidikan, Pak Dr. Haji Dadang Setiawan, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten untuk wilayah Kabupaten Tangerang. Alhamdulillah sudah hadir di ruangan ini. Yang kami hormati pula Bapak Ketua MKKS, SMA, SMK, SKH Kabupaten Tangerang beserta para anggotanya, Bapak Ibu para kepala sekolah. Yang kami hormati rekan-rekan dari pengurus Dewan Pendidikan Provinsi Banten beserta tim teknis yang hadir dalam kesempatan ini. Semua atau seluruh peserta webinar dalam kesempatan ini, marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang karena curahan nikmat dan karunia-Nya alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur dan sehat walafiat dalam kesempatan ini, sehingga kita diberikan juga kesempatan atau luang waktu untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan pada hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umat beliau sampai yaumil akhir. Bapak Kepala Kantor Cabang Dinas Dikbud Kabupaten Tangerang dan Bapak Ibu yang lain. Yang pertama, saya atas nama Dewan Pendidikan Provinsi Banten menyampaikan terima kasih penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak Ibu dalam acara ini. Sertai permohonan maaf andai kata dalam pelaksanaan kegiatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan, termasuk waktu pelaksanaan sedikit terlambat ya, karena memang kita menggunakan teknologi informasi melalui dalam jaringan atau daring ya. Kadang-kadang ada hal yang perlu kita persiapkan lebih baik. Jadi mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Selanjutnya, sebagai sambutan dari Dewan Pendidikan, saya ingin menyampaikan bahwa kegiatan ini memang sudah dirancang dari beberapa waktu yang lalu, bahkan kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dari pertemuan dengan para ketua MKKS se-Banten ya, karena kita mulai dari Tangerang Raya, kemudian dari Seragon dan Lebak Pandeglang. Pada dasarnya sudah kita melakukan pertemuan awal, bahkan dilakukan dengan tatap muka atau offline pada beberapa waktu yang lalu. Namun dari kegiatan yang sudah kami lakukan, nampaknya perlu juga dikombinasikan, dilengkapi dengan webinar semacam ini. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu diketahui barangkali bahwa Dewan Pendidikan memiliki tugas dan fungsi dalam melaksanakan kegiatannya. Jadi dasarnya dari adanya Dewan Pendidikan ini memang Undang-Undang Sisdiknas, kemudian diturunkan ke Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010,
salah satu fungsi Dewan Pendidikan di pasal 192 di ayat yang kedua dikatakan atau disampaikan bahwa fungsi Dewan Pendidikan adalah dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan. Jadi unsur masyarakat yang tergabung dalam Dewan Pendidikan memiliki fungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan sesuai dengan kewenangan atau lingkup Dewan Pendidikan yang bersangkutan. Karena ini di provinsi, maka lingkupnya provinsi, kewenangan provinsi juga ada di pendidikan menengah. Jadi kami ini salah satu kegiatan dalam rangka melaksanakan fungsi sebagai Dewan Pendidikan. Kemudian yang kedua, dari program yang kami rencanakan selama masa jabatan, ada salah satunya adalah bagaimana bisa sinkronisasi program antara Dewan Pendidikan dengan satuan pendidikan melalui musyawarah kerja kepala sekolah. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kami punya satu sistem informasi pelayanan pendidikan yang sudah kami siapkan dari Dewan Pendidikan yang barangkali menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh satuan pendidikan dalam hal ini SMA, SMK, SKH khususnya di Kabupaten Tangerang, dan kami tawarkan untuk bisa kita sama-sama memajukan atau meningkatkan mutu pendidikan di Banten ini, khususnya di Kabupaten Tangerang dalam kesempatan ini. Nah, sistem informasi pelayanan pendidikan ini memang tidak lepas dari program nasional yang berkaitan dengan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. Jadi Merdeka Belajar ini yang dicanangkan oleh pemerintah dengan sering disampaikan oleh Mas Menteri. Jadi merupakan sesuatu yang harus kita implementasikan, kita realisasikan di satuan pendidikan untuk peningkatan mutu pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, di Dewan Pendidikan memang terdiri dari teman-teman yang punya latar belakang pendidikan dan dari latar belakang yang agak bervariasi gitu ya. Ada yang dari praktisi pendidikan, kemudian dari pemerhati, pengamat, kemudian juga ada yang dari akademisi, ada juga yang dari dunia usaha, dunia industri, ya. Kemudian dari unsur masyarakat yang lainnya, termasuk dari unsur birokrasi atau birokrat. Pada saat saya memasuki pertama kali sebagai pengurus Dewan Pendidikan, itu waktu itu unsur dari birokrat, dari birokrasi. Jadi sangat lengkap sebenarnya 13 teman-teman di Dewan Pendidikan ini. Dan salah satu yang harus kita sumbangkan sebagai kontribusi Dewan Pendidikan kepada dunia pendidikan Banten, ya ini kita akan menawarkan untuk sistem informasi pelayanan pendidikan yang dinamakan Banten SIP. Alhamdulillah setelah melaksanakan sosialisasi di beberapa kabupaten kota, mendapat respon yang positif. Dan kami sudah juga menyampaikannya ke Pak Gubernur. Bahkan hari ini kita akan tindak lanjut lagi dengan Pak Kepala Dinas. Jadi insya Allah kami sengaja memang bottom up ya. Jadi kita menggali dulu bagaimana penerimaan dari teman-teman di satuan pendidikan, kemudian baru ke Bapak Kepala Dinas, kemudian Bapak Gubernur dan yang lainnya. Jadi ini
hanya strategi saja, Pak. Nah, oleh karena itu kami mohon Bapak Ibu bisa menyimak nanti apa yang disampaikan oleh rekan kami tentang materi Bantenship ini, ya. Kemudian setelah itu jika merupakan sesuatu yang bisa diterapkan di satuan pendidikan, silakan untuk menindaklanjutinya, ya, menindaklanjutinya. Yang pasti ini merupakan sesuatu yang tidak wajib, ya, tidak wajib. Jadi sekolah silakan untuk menentukan mengikuti sistem ini atau tidak. Ya, diharapkan memang ada beberapa sekolah atau banyak sekolah yang bisa mengikuti. Karena apa? Karena program Dewan Pendidikan setelah adanya kegiatan penerapan sistem ini di Hari Pendidikan Nasional tahun 2022 ada beberapa event yang kita rencanakan untuk menjadikan Banten bisa dilihat atau dijadikan barometer untuk peningkatan mutu pendidikan untuk provinsi-provinsi lain. Di antaranya kita akan mengejar untuk mendapatkan rekor muri, kemudian ada penganugerahan kepada para pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi, ya, dan yang lain-lainnya. Nanti mungkin dijelaskan oleh pemantik atau pemateri sosialisasi ini. Jadi Bapak Ibu, ini merupakan program Dewan Pendidikan yang ditawarkan kepada Bapak Ibu selaku Kepala Satuan Pendidikan SMA, SMK, SKH, dan nanti kalau sudah ada kesepakatan untuk kita lanjut dengan langkah berikutnya, memang ada nanti training of trainer atau TOT, ya. Dan itu sebenarnya sistem ini tidak berbayar, Pak. Jadi artinya sistem ini kami ingin menyampaikan, memberikan kepada satuan pendidikan. Kalaulah nanti ada biaya yang harus dikeluarkan, itu hanya sebatas untuk pelaksanaan TOT tadi. Karena TOT jelas harus menggunakan akomodasi, kemudian memberikan sesuatu untuk narasumber dan sebagainya, fasilitas lainnya. Bahkan ada yang menarik sekali nanti, ternyata Dewan Pendidikan juga akan menjadikan biaya yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan itu dalam bentuk deposit. Nanti akan dikembalikan lagi karena kita akan mencoba menggandeng dari pihak sponsor atau CSR dari perusahaan. Nanti mungkin sedikit disinggung oleh pemateri atau yang narasumber pada kesempatan berikutnya. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada Pak KCD, kemudian para peserta semua, Bapak Ibu Kepala Sekolah atas kehadiran dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dalam kesempatan ini mendapat ridho Allah, kemudian mendapat manfaat yang banyak untuk peningkatan mutu pendidikan di Banten. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Banten. Untuk menghangatkan suasana, boleh Bapak Ibu sekalian kita berikan big applause, tepuk tangan yang meriah. Big applause untuk sambutan Ketua Dewan Pendidikan. Dan selanjutnya mari kita undang Kepala Kantor Cabang Dinas Kabupaten Tangerang untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara ini. Kepada Bapak Bayuni, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar?
Jelas Pak, terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih. Benar, Pak. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang terhormat dan yang kita banggakan, Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Banten, Dr. Haji Dadang Setiawan, beserta jajaran yang hadir pada hari ini. Yang kami hormati Ketua MKKS, baik itu SMA, SMK, dan juga SKH, serta yang mulia dan yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah, baik dari SMA, SMK, dan juga SKH yang hadir pada hari ini. Dan tak lupa Ibu Haja Eni, ya, selaku moderator dan pembawa acara yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah, bahagia di hari Kamis, ya insya Allah berkah buat kita semua. Kita bisa silaturahim, bisa terus bagaimana kemudian kita berkontribusi untuk peningkatan kualitas pendidikan di Provinsi Banten. Yang utama dan yang pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah pandemi Omikron yang menggeliat, ya, naik seperti ini. Kita diberikan kesehatan, sewajarnya kita sampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak memberikan nikmat kepada kita semua, serta salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya memang awalnya hanya mendengar dan juga menyimak dari beberapa diskusi kecil dengan teman-teman kepala KCD se-Provinsi Banten tentang kaitan Bantensip Sistem Informasi Pelayanan Pendidikan. Ya, ini saya pikir sebuah terobosan, sebuah inisiasi dari Dewan Pendidikan yang luar biasa. Bagaimana kemudian program ini bisa diimplementasikan, bisa diwujudkan dengan segala potensi, dengan segala harapan yang besar untuk bagaimana terus kita kembangkan kualitas pendidikan di Provinsi Banten. Kalau berbicara Dewan Pendidikan, itu kan merupakan organisasi masyarakat pendidikan yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas pendidikan di daerah. Dewan Pendidikan yang dibentuk dapat dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya demokrasi, ekologis, dan juga nilai kesepakatan dan juga serta kepercayaan, ya, yang dibangun sesuai potensi daerah setempat. Saya berharap betul Dewan Pendidikan yang dibangun harus merupakan pengembangan kekayaan filosofis masyarakat di daerah secara kolektif. Artinya, saya berharap betul Dewan Pendidikan ini bisa mengembangkan konsep yang berorientasi kepada pengguna atau klien model, berbagai kewenangan, power sharing and advocacy model, serta kemitraan, partnership model yang difokuskan pada peningkatan mutu pelayanan. Seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Doktor, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan, kemudian ada turunannya Permendikbud Nomor 17 2010, ya. Jadi artinya saya berharap betul Dewan Pendidikan ini, saya juga kenapa saya kutip ini, biar teman-teman di sekolah lebih memahami konteks keberadaan Dewan Pendidikan, sehingga hari ini, tahun ini, kami bisa terlibat diskusi dan juga program yang sekarang diwujudkan oleh
Dewan Pendidikan. Ya, kalau berbicara tujuan Dewan Pendidikan itu kan mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan juga prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan. Kemudian meningkatkan tanggung jawab peran serta aktif masyarakat, menciptakan suasana kondusif, transparan, akuntabilitas. Nah, saya berharap betul ketika tadi Pak Dokter selaku ketua menyampaikan bahwa ini adalah CSR, ya, programnya, ya, dan juga luar biasa respon positifnya dari teman-teman sekolah atau yang sudah silaturahim dengan MKKS yang diwakili oleh MKKS itu sebanten. Nah, ketika respon positif seperti ini artinya argumentasi rasional yang disampaikan oleh Dewan Pendidikan, bagaimana menjelaskan, bagaimana kemudian juga menguraikan hal-hal tentang Banten SIP ini, Sistem Informasi Pelayanan Pendidikan ini, ya kan, itu berbicara data nantinya. Ketika berbicara data, ya, ini juga ada validitas dan juga ada tentang bagaimana teknisnya, bagaimana kemudian respon itu juga bisa membumi, bisa dari sekolah yang hampir 1.400 lebih di Provinsi Banten ini, yang di Kabupaten Tangerang saja itu ada 393 sekolah, itu artinya program ini disambut baik oleh sekolah. Ketika disambut baik oleh sekolah, sesuai dengan juga fungsi dan peran Dewan Pendidikan, ya, bagaimana kemudian peningkatan pelayanan mutu, saya juga idealnya sesuai juga yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, jangan sampai kemudian juga sekolah terbebani, ya, tanda petik sekali lagi ya, terbebani dengan hal-hal yang lain. Kalau program is okay, ya, saya akan support sekolah untuk mengikuti kegiatan ini. Karena program Dewan Pendidikan luar biasa saya pikir, ya, di tahun 2022 ini, ya. Tapi kalau membebani, ini perlu ada pengkajian, analisa dan penelaahan yang sangat matang, Bu. Ya. Pak Ketua yang sangat matang. Kenapa? Karena riskan, dua juga kadang sedikit resikologinya harus juga betul-betul dipersiapkan, karena kita khawatir kalau ini muncul, kalau ini ada, ya, walaupun tadi disebut deposit dan lain-lain, ya, saya hanya mengutip dari Pak Ketua saja nih, ya, karena saya belum terlalu paham dan belum terlalu tahu tentang suplemen yang harus dikontribusikan oleh teman-teman sekolah. Saya berharap betul ini ada kajian, ada penelaahan, dan juga kami di grassroots lah, anggap di grassroots, di bawah, di lapangan, tetap akan meminta, ya, rekomendasi atau arahan dari pimpinan kami, yaitu Pak Kadis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait persoalan tadi, deposit tadi. Ya, jangankan yang misalnya besar, yang 50 saja, Bu, misalnya, ya, ini di Banten, ini gaduh rame, ya. Jadi saya berharap ada penelaahan yang sangat betul-betul matang persoalan ini, ya. Karena ini yang Bapak Dokter udah banyak dengar lah perihal seperti ini kan. Nah, ini mungkin nanti walaupun nanti ada argumentasi rasional, ya, nanti perlu dijelaskan secara matang ke teman-teman sekolah, ya. Kita support, Pak, sekali lagi saya selaku Kepala KCD support program ini, ya. Cuma tadi saya Pak Ketua menyampaikan itu, nah ini harus betul-betul secara matang nih, dikaji, dianalisa, ditelaah, karena Pak Dokter sudah dengarlah ketika ada hal kecil saja itu ada letupan-letupan, dan juga tidak ingin nanti kita bukan istilahnya kalau garam makan jatuhnya ke bawah gitu kan, ya. Ini khawatir ke atas, ya, kita jaga itu, Pak, ya, kita jaga itu, ya, ke atas, ke Kadis, ke Sekda, ke Gubernur, kita tidak ingin seperti itu, ya, karena bagaimanapun juga, ya, pimpinan adalah yang harus kita betul lindungi, yang harus kita jaga, ya, marwahnya dan lain-lain, ya. Ini jadi
hal-hal ini yang harus saya sampaikan. Kenapa? Karena kita diskusi di forum ilmiah, ya. Jadi hal-hal ini tidak harus canggung, tidak harus juga menjadi sungkan dan lain-lain, tapi semuanya bagaimana kita bertujuan untuk peningkatan kualitas pendidikan di Provinsi Banten. Ya, jadi sekali lagi saya berharap tadi untuk dikaji, dianalisa, ditelaah persoalan deposit tadi. Kemudian yang kedua, saya pribadi dan hakul yakin saya dengan teman-teman di sekolah, jadi khususnya di Kabupaten Tangerang, itu akan support, itu akan mendukung dan juga akan menjalankan program yang Dewan Pendidikan inisiasi ini. Luar biasa Pak, ini ya luar biasa. Kalau saya, walaupun saya belum terlalu dalam, ya terlalu dalam melihat dan mendengarkan, walaupun saya sudah ketemu dengan Bu Linda, sudah ketemu dengan Pak Saiful Matahati, ya, tapi setidaknya ini harus perlu juga disampaikan, ya. Kalau perlu juga dengan KCD Dewan Pendidikan, biar kita ini ya silaturahim bersama-sama lah, ya. Dan yang ketiga, saya harus menunggu arahan dari pimpinan, wabil khusus Pak Kadis, Pak, tentang yang tadi saya sampaikan. Saya pikir itu, saya berharap Bapak Ibu Kepala Sekolah yang terhormat dan yang mulia, mohon jaga kesehatan Bapak Ibu ya, jaga kesehatan ya, karena ini penting, jangan sampai mengganggu aktivitas serta program-program yang sudah disusun di tahun 2022 ini. Semoga berjalan dengan baik dan tidak ada hambatan yang berarti, dan kualitas pendidikan di Kabupaten Tangerang lebih meningkat lagi. Dan juga saya sekali lagi, aku yakin Bapak Ibu di Dewan Pendidikan selalu mensupport dan juga memberikan gagasan-gagasan cerdas untuk peningkatan kualitas di pendidikan di Provinsi Banten, baik itu koordinasi dengan DPRD, dengan Dinas Pendidikan, dengan masyarakat, dan salah satunya tadi dengan masyarakat, yaitu ada CSR. Nah ini yang kita tunggu Pak, ya ini yang kita tunggu. Baik, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara sosialisasi Bantensip Sistem Informasi Pelayanan Pendidikan di Provinsi Banten dengan ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tepuk tangan yang meriah untuk Kepala KCD Kabupaten Tangerang. Terima kasih Pak Bayuni yang begitu tegas, lugas ya, dan isinya sangat kita pahami, dan kami dari Dewan Pendidikan juga sangat memahami ada sesuatu yang perlu dikaji ulang. Pak Bayuni? Ya, Ini Bu. saya bukan Ibu Eni, Pak Bayuni, mirip ya. Oh, benar. Tapi masih saudara itu. Teh Eni, kalau ini Teh Eis, sama-sama. Oh iya, Teh Eis, lupa saya ya. Maaf Ibu. Nggak apa-apa, Teh Eni juga mungkin ada di sini. Ya. Baik. Terima kasih Bapak, sambutannya luar biasa. Dan ini saatnya kita akan sampai pada penjelasan mengenai apa itu SIPP yang akan disampaikan oleh Bapak Indar Rianto. Kepadanya dipersilakan. Baik Ibu, terima kasih Bu Dr. Haji, Bu Ais. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Banten, Bapak Haji Dr. Dadang Setiawan, MPD. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan KCD Kabupaten Tangerang, yang saya hormati pula Bapak Ketua MKKS Kabupaten Tangerang, Bapak Ibu Kepala Sekolah
SMA, SKH, juga SMK Kabupaten Tangerang, juga Bapak Ibu peserta yang hari ini berkesempatan untuk join di ruang Zoom dalam rangka sosialisasi program Bantenship. Salawat dan salam semoga kita selalu ditujukan pada Nabi Muhammad SAW, yang mana hingga pada hari ini mudah-mudahan kita terus mengikutinya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin memulai, izinkanlah agar nanti ada benang merahnya, saya sedikit prolog bahwa kini perkembangan global sudah sangat luar biasa sehingga turunannya kepada revolusi teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga hal ini berdampak kepada perilaku atau seluruh aspek kehidupan ini mengalami satu perubahan-perubahan yang sangat luar biasa. Termasuk kita yang pada saat ini bergelut di dunia pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, masih di prolog yang ingin kita sampaikan bahwa 2 tahun sudah kita lalui, bahkan hari ini sepertinya pandemi COVID masih belum berakhir, bahkan ada varian baru, sehingga kita alami bersama, bahkan bukan hanya di Indonesia, secara global barangkali, ini kita sangat merasakan dampak bagaimana layanan pendidikan ini menjadi tidak maksimal. Oleh karena yang biasanya kita selalu terbiasa dengan tatap muka, hari ini ada kebijakan-kebijakan dalam rangka protokol kesehatan agar pandemi ini juga segera berakhir, maka layanan-layanan pendidikan itu kita laksanakan dengan cara daring. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa izinkanlah sebelum masuk kepada materi, saya juga ingin sedikit menyampaikan bahwa kegiatan saya selain di bagian dari Dewan Pendidikan, sebelum pandemi ini saya juga banyak kegiatan secara nasional sebagai fasilitator penguatan pendidikan karakter, yang kadang juga ngisi hampir di beberapa provinsi. Nah, pada saat pandemi, maka semua misi-misi, nilai-nilai baik yang kita tularkan di dalam pendidikan karakter ini juga mengalami satu perubahan atau metode bagaimana menyampaikan nilai-nilai baik terhadap dunia pendidikan, pelaku dunia pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa bagaimana kita menularkan misi-misi dalam nilai-nilai karakter itu tanpa ketemu. Maka jawabannya atau kita membuat formula-formula dengan memanfaatkan teknologi informasi ini untuk menyampaikan nilai-nilai baik. Dan alhamdulillah pada hari ini setidaknya kita juga selalu menularkan bagaimana berinternet sehat, bagaimana juga kita juga menyampaikan bahayanya adiksi gawai. Jadi ini saya mengutip dari istilah kesehatan, adiksi gawai itu adalah dampak anak-anak kita berinternet secara terus-menerus berjam-jam, sehingga ini secara psikologis ada dampak gangguan-gangguan yang mempengaruhi kinerja otak. Itu soal lain Bapak Ibu, tetapi di sisi lain apakah perkembangan teknologi informasi ini kemudian menjadi haram? Tentu tidak Bapak Ibu, bahkan sisi manfaat banyak yang bisa kita lakukan dengan perkembangan teknologi ini. Nah, sehingga dampak dari teknologi informasi dan komunikasi secara revolusi ini
kita anggap sebagai sebuah tantangan yang kita bisa lakukan untuk memberikan manfaat seluas-luasnya termasuk di dunia pendidikan. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mulai masuk kepada sistem Bantenship yang ingin kita luncurkan, bahwa salah satu program Dewan Pendidikan dalam rangka membawa misi peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Banten, ini kita mencoba menggodok sebenarnya sejak 2 tahun yang lalu, hanya agak terkendala oleh karena pandemi lagi-lagi, maka baru di tahun 2022 ini mencoba kita untuk sosialisasikan. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kita meyakini ada beberapa sekolah barangkali masih belum merasa membutuhkan atau katakanlah sudah punya sistem secara internal, tetapi kita mencoba menawarkan sistem ini dengan cara yang bagaimana satu data itu yang bisa terintegrasi dengan semua bagian atau bidang-bidang yang berkaitan dengan layanan pendidikan. Bapak Ibu, bahwa program yang kita sosialisasikan dari Dewan Pendidikan ini tidak wajib, ya, saya mohon izin untuk menggarisbawahi bahwa ini tidak wajib untuk sekolah, tetapi bahwa Bapak Ibu setelah kita sampaikan sosialisasi ini, lalu kemudian fitur-fiturnya apa saja, monggo kita bareng-bareng untuk mengimplementasikan sistem ini, kemudian kita rasakan manfaatnya, karena ada beberapa hal yang sifatnya bagaimana memudahkan mendokumentasikan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di dalam layanan pendidikan ini menjadi lebih aman, lebih cepat, lebih baik, dan terintegrasi dengan satu data atau master data yang dibutuhkan secara bersama-sama. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa program ini adalah goalnya kita mudah-mudahan juga bisa kita capai bersama-sama untuk meraih rekor muri dalam rangka gerakan nasional menuntut ilmu. Jadi nanti pada saat yang bersamaan kita sama-sama menggunakan Bantenship ini, kemudian secara streaming nanti bagaimana Bapak Gubernur, Bapak Kepala Dinas Pendidikan bisa memberikan materi dalam rangka gerakan menuntut ilmu di Provinsi Banten. Lalu kemudian yang kedua, kita mencoba dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional di tahun 2022 ini, kita ingin menggelar anugerah karya pendidikan di Provinsi Banten. Nah, ini sebenarnya juga terilhami, mohon izin Pak Ketua, yang mana pada 2 tahun yang lalu kita berkunjung dalam rangka Silapnas Dewan Pendidikan seluruh Indonesia di Provinsi Bangka Belitung. Itu ada kegiatan yang digelar yang namanya anugerah karya pendidikan. Kenapa Banten tidak bisa? Maka hari ini kita mencoba menyampaikan, Bapak Ibu, mari kita bersama-sama, insya Allah di tahun 2022 ini di bulan Mei nanti kita mencoba menggelar anugerah karya pendidikan Provinsi Banten. Bagaimana kita mencoba untuk sekolah terbaik, kesiswaan terbaik, guru terbaik, bahkan yang sangat unik, saya terinspirasi, kami di Dewan Pendidikan juga ingin menyampaikan anugerah untuk yang terbatas tapi tidak terbatas. Jadi Bapak Ibu yang di SMA, SMK, juga wabil khusus di SKH, sekolah khusus, ini yang kita melayani anak-anak dengan berkebutuhan khusus, tetapi ternyata potensi anak-anak kita yang berkebutuhan khusus ternyata memiliki potensi yang luar biasa, ini kita berikan anugerah. Jadi yang terbatas dan tidak terbatas. Kemudian Bapak Ibu, yang ketiga goalnya adalah bagaimana implementasi program Bantenship ini dalam rangka menunjang pengelolaan sekolah di era digital sesuai dengan gerakan yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan kita, bagaimana Merdeka Belajar harus kita jalankan,
kemudian turunannya adalah digitalisasi pendidikan. Kalau ingin menyambungkan juga, kebetulan memang saya profesi yang sebelumnya adalah di dunia usaha dan dunia industri. Belakangan saya memang profesi saya sebagai pengajar atau dosen, dulu ngajar di beberapa perguruan tinggi, lalu kemudian home base-nya di satu perguruan tinggi, bahwa dosen hari ini pun juga ada beberapa aplikasi atau sistem yang harus dilakukan setiap saat. Jadi tridharma pendidikan yang diusung, jadi pengajarannya, lalu kemudian penelitiannya, lalu kemudian pengabdian kepada masyarakat, setiap saat harus ada isinya, dan ini harus bisa dibuktikan dan kemudian dilaporkan dengan beberapa aplikasi yang merujuk akhirnya pada satu aplikasi yang disebut sebagai sistem informasi terintegrasi. Jadi kita profesi dosen itu ada aplikasi namanya BKD, ada LKD, ada Sinta, ada Scopus, ada Simlitabmas, ada Siap, ada juga Empat. Itu banyak aplikasi-aplikasi yang mendokumentasikan beberapa kegiatan yang akhirnya nanti nyatu di dalam sistem-sistem. Nah, ini bagaimana mengupload lalu kemudian antara satu sistem dengan sistem yang lain kita jalankan itu sudah terintegrasi secara otomatis. Nah, ini kita ingin mencoba juga bagaimana apakah di sekolah dasar, menengah, kejuruan bisa enggak kita mencoba dengan mencontoh beberapa provinsi yang melakukan ini. Banten SIP ini sebenarnya bukan hanya di Banten, ya kalau di provinsi lain juga namanya disesuaikan dengan provinsi lain, ini sudah bisa berjalan juga. Maka kenapa tidak Banten juga kita gerakkan untuk mengimplementasikan Banten SIP. Itu kira-kira Bapak Ibu. Lalu kemudian ujungnya nanti bahwa setelah sosialisasi ini kegiatan kita adalah TOT. Jadi pelatihan, pendampingan kepada Bapak Ibu sesuai dengan bidangnya. Maka ada 10 fitur yang dipergunakan nanti adalah bagaimana Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Kepala Sekolah punya fitur sendiri sesuai dengan tupoksi Bapak Ibu. Lalu kemudian bidang kesiswaan, ada modulnya juga, ada kurikulum, humas, sarana prasarana, guru, kepala sekolah, termasuk komite dan siswa tentu saja. Begitu Bapak Ibu, mudah-mudahan prolog ini bisa lebih nanti memaknai bagaimana slide begitu kita buka. Jadi misi-misi ini yang ingin kita tularkan kepada Bapak Ibu. Mohon operator sebelumnya menampilkan video pendeknya dulu. Mohon izin Bapak Ibu, kami ingin menyampaikan video pendeknya. Minta tolong. Yang video dulu, Mas. Kurikulum yang akan kita tawarkan tahun depan adalah kurikulum yang memberikan kemerdekaan kembali kepada guru-guru. Dan kalau kita tetap mengandalkan pelajaran-pelajaran hafalan seperti pola lama, itu di smartphone kita lebih pintar daripada gurunya. Apa saja informasi langsung bisa diakses oleh mereka. Kurikulum yang satu bisa dimengerti oleh guru, kedua fleksibel sehingga guru boleh mengadaptasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan murid-muridnya, dan ketiga memberikan kesempatan untuk guru berkreasi dan berinovasi sehingga proses pembelajaran itu jauh lebih mudah. Jadi kita bukannya ganti menteri, ganti kurikulum, bukan. Kurikulum yang akan kita tawarkan tahun depan adalah kurikulum yang memberikan kemerdekaan kembali. Culture of innovation, culture of learning. Punya orang-orang manusia yang punya growth mindset. Itu sebenarnya objektif daripada sistem pendidikan kita. Nah, tantangannya itu sebenarnya kalau dibilang banyak, kita preteli satu-satu banyaknya nih Tia ya. Tapi sebenarnya tantangan itu adalah satu, kemauan untuk menerima perubahan itu. 9.000 km persegi tanah Mutan Selatan Laut Jawa.
500 km garis pantai yang menjadi objek wisata, lengkap dengan potensi sumber daya lautnya, hutan yang lebat dengan aneka ragam satwa yang hidup di dalamnya, masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam, pelabuhan besar, bandara internasional, industri, pertambangan, sebuah tanah yang kaya. Inilah tanah Banten, ujung barat Pulau Jawa. Sebagai sebuah provinsi yang bersebelahan langsung dengan ibu kota Jakarta, angka pengangguran dan putus sekolah di provinsi ini terbilang tinggi, diikuti dengan indeks pembangunan manusia yang rendah. Pembangunan wilayah yang belum merata membuat akses pendidikan menjadi tantangan untuk sebagian wilayah. Masih banyak anak-anak yang harus menempuh perjalanan jauh untuk sampai ke sekolah. Di tengah dunia yang bergerak begitu cepat, arus globalisasi, digitalisasi, pasar bebas, mesin-mesin teknologi tinggi, sekolah dituntut untuk dapat membiasakan peserta didiknya dengan teknologi dan informasi, menyiapkan anak-anak untuk dapat bersaing dengan tenaga kerja asing, untuk bisa mengelola kekayaan alamnya sendiri, untuk kreatif mengembangkan potensi wilayahnya dan menjadi bagian dari perkembangan dunia. Perubahan ini akan terasa berat jika dilalui sendiri, akan lebih ringan jika dilalui bersama, gotong royong dan saling membantu, berkolaborasi dan saling mendukung. Marilah kita bersatu padu dalam program Dewan Pendidikan Banten untuk membangun peta jalan pendidikan menuju Indonesia Emas 2045. Baik, terima kasih. Itu tadi pemicu video pendek apa pesan Pak Menteri. Lalu kemudian saya menyimpulkan bahwa kata kuncinya yang harus kita lakukan, Bapak Ibu, mohon izin, jadi bagaimana kemauan untuk menerima perubahan itu dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, lalu kemudian bagaimana berinternet secara sehat, bagaimana nilai-nilai layanan pendidikan kita bahkan terus bisa lebih baik lagi dengan sarana teknologi ini. Bapak Ibu yang saya hormati, ke depan atau di dalam Bantenship ini kita tidak hanya menggunakan teknologi informasi untuk melakukan pelayanan-pelayanan koordinasi, lalu kemudian mendokumentasikan data-data apa kegiatan-kegiatan kita di dalam sekolah, tetapi tentu saja juga ada muatan-muatan bagaimana menjaga kearifan lokal, kebantenan kita ini masih tetap terus terjaga dan kita rawat dengan sebaik-baiknya. Mohon izin operator, kita mulai dari slide-nya. Baik, Bapak Ibu, ini slide yang sudah kita siapkan, bahwa kolaborasi antara Dewan Pendidikan Provinsi Banten ini, goal program Dewan Pendidikan, tentu harus kita sampaikan bahwa next ya, mohon izin operator yang kedua ya. Nah, ini ada ada 4 hal penting. Next lagi. Iya, ini. Yang pertama adalah Merdeka Belajar. Goal program Dewan Pendidikan ini bagaimana kita menerapkan Merdeka Belajar di Provinsi Banten melalui peluncuran aplikasi Bantenship. Ya, Bapak Ibu, bahwa saya lebih confident menggunakan istilah tidak wajib ya Bapak Ibu. Kemudian kita gelar nanti TOT untuk Bapak Ibu sesuai dengan bidangnya, kita akan dampingi dan juga kita melibatkan pihak asesor BNSP sehingga nanti kita juga meluncurkan sertifikat untuk masing-masing Bapak Ibu sesuai dengan bidangnya. Kita didampingi juga oleh asesor BNSP. Lalu kemudian yang ketiga adalah peraihan rekor muri. Yang keempatnya belum nongol, Mas. Nah, jadi ada 4 hal. Jadi Merdeka Belajar, kita meluncurkan sistem Bantenship, lalu kemudian kita menggelar TOT dengan mengajak asesor BNSP. Kemudian juga insya Allah tercapai, kita ingin meraih rekor muri dalam rangka gerakan nasional menuntut ilmu. Kemudian yang keempat, kita menggelar
penghargaan atau anugerah karya pendidikan di Provinsi Banten bertepatan nanti peringatan pendidikan Hari Pendidikan Nasional di Provinsi Banten tahun 2022 ini. Next. Jadi aplikasi SIP Banten ini berbasis cloud ya Bapak Ibu. Jadi nanti kita bisa melalui gadget ya dengan handphone, laptop dan tablet tentu ini bisa. Kemudian target sasarannya adalah 500 sekolah. Next di Provinsi Banten. Nah, 4 komponen di dalam 8 standar akreditasi ini yang pertama adalah mutu lulusan, lalu kemudian mutu sekolah dan guru, kemudian proses pembelajaran, yang keempat ini yang barangkali sangat melekat dengan program Banten SIP, yaitu manajemen administrasi sekolah. Jadi tidak terpisah-pisah, ada yang dengan Excel, ada yang dengan Word, ada yang dengan PowerPoint. Kita kadang-kadang begitu membutuhkan juga akan kesulitan. Maka ini adalah diakomodir dengan beberapa fitur yang ada di sistem Banten SIP ini, sehingga Bapak Ibu nanti akan mudah mencari kembali, atau katakanlah siswa kita ingin membuat rujukannya materi-materi Bapak Ibu guru ini akan lebih dimudahkan karena bisa diakses melalui handphone, melalui perangkat yang lainnya. Next. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, sekalipun saya belum sempat untuk mengupdate riset tahun 2021, saya masih punya update-nya, bahwa ini menyampaikan kondisi pengguna internet, ya, jadi secara global, kemudian ada turunannya di Indonesia, lalu kemudian secara lengkapnya barangkali berapa jam dalam satu hari masing-masing individu atau rata-rata penduduk Indonesia itu mengakses internet. Sampai ada turunannya sekian jam untuk apa, sekian jam untuk apa, sekian menit untuk apa. Nah, yang paling banyak di Indonesia adalah sosial media. Maka kita ingin menggerakkan bahwa bukan tidak boleh kita menggunakan sosial media, tetapi ada hal-hal yang lebih produktif di dalam melakukan atau mengakses internet untuk melakukan hal-hal yang lebih produktif lagi, terutama kita di dunia pendidikan. Next. Lanjut. Lanjut. Ya. Jadi Bapak Ibu, di dalam digital divide ini ada beberapa catatan, setidaknya bagaimana infrastruktur, masalah kesenjangan, ada beberapa daerah yang tentu kita maklumi dan kita rasakan bersama, keberadaan infrastruktur ini tentu masih belum merata atau mungkin juga dipengaruhi oleh faktor lain, kondisi alam dan seterusnya. Lalu kemudian yang lebih membuat catatan kita adalah kekurangan skill SDM. Ya, masih banyak masyarakat yang merasa gugup, takut sehingga enggan menggunakan sarana digital seperti komputer atau laptop. Tentu kalau anak-anak kita jauh lebih jago, Bapak Ibu, dibandingkan kita, bagaimana mengeksplor manfaat-manfaat atau apa-apa yang ada di dunia digital. Lalu kemudian yang ketiga, kekurangan materi berbahasa Indonesia. Ya, jadi ini termasuk muatan-muatan di dalam Banten SIP ini, bagaimana kita membuat materi-materi yang berbasis bahasa Indonesia, lalu kemudian perangkat pembelajaran melalui video, lalu kemudian kita membuat podcast, ini sangat terfasilitasi. Kita sudah siapkan di dalam fitur-fitur Banten SIP ini. Lalu kemudian tentu akan menjawab kurangnya pemanfaatan internet yang tadi sudah kita sampaikan di awal. Lanjut. Lanjut, Mas.
Nah, dampaknya jadi secara teknis juga, secara otonomi juga, secara keterampilan juga. Nah, lalu kemudian tujuan ini berkaitan untuk tujuan individu di masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi. Sehingga perlu diarahkan oleh berbagai pihak agar pemanfaatan teknologi ini menjadi maksimal. Dewan Pendidikan dituntut untuk ini, khususnya di dunia pendidikan. Maka kita hadirkan di dalam tahun 2022 ini, kita mencoba untuk mensosialisasikan sistem ini pada Bapak Ibu sekalian. Next. Ini kondisi grafik bagaimana posisi di Banten di antara provinsi yang lainnya. Ya, kita lanjutkan aja. Nah, ini mockup di dalam mobile aplikasi. Jadi Bapak Ibu, jadi ada beberapa kelompok layanan di dalam Banten SIP ini. Yang pertama adalah layanan publik dan informasi. Ada media-media yang bisa kita gunakan di dalam fitur ini untuk memasukkan informasi-informasi di lingkungan pendidikan, di lingkungan sekolah kita. Lalu kemudian juga kita mendokumentasikan fasilitas-fasilitas yang ada. Nah, yang tidak kalah penting dan yang paling utama menurut kami adalah bagaimana administrasi akademik ini bisa didokumentasikan dengan baik, bisa berkelanjutan, bisa diakses dan akhirnya menjadi satu kesatuan di dalam sistem layanan data yang terintegrasi. Nah, tentu juga di dalam aplikasi ini juga kita siapkan bagaimana keamanan yang memadai agar data-data kita masing-masing sekolah itu data-data secara substansi, data-data penting, data-data pokok itu menjadi lebih aman. Nah, kemudian juga termasuk administrasi itu sendiri. Next. Lanjut. Nah, ini beberapa fitur aplikasi Banten SIP yang menurut saya sudah sangat lengkap. Dan di sini ada tentu yang paling penting profil sekolah di utama, lalu kemudian agenda sekolahnya, PPDB, prestasi, lalu kemudian bagaimana pengelolaan nilai sampai kepada raport atau transkrip nanti. Kemudian juga melaksanakan tryout, memberikan tugas-tugas oleh Bapak Guru, lalu kemudian RKAS, penjadwalan kehadiran, termasuk media informasi, dan juga ada slot untuk budaya, juga keagamaan. Next. Ya, kita lanjut dulu. Nah, ini tampilan screenshot dari dashboard yang tadi. Nah, ini tampilan-tampilan dashboard untuk beberapa posisi Bapak Ibu yang sesuai dengan tupoksinya. Di sini dashboard untuk operator sekolah. Jadi kalau biasanya aplikasi atau sistem-sistem yang paling banyak itu yang selama ini kita gunakan di sekolah-sekolah itu kadang-kadang tugas operator itu sangat banyak karena numpuk semuanya di operator. Nah, ini kita berbagi bahwa ada dashboard untuk kurikulum, Bapak Ibu yang di bidang kurikulum punya menu sendiri, ya hanya Bapak Ibu yang di kurikulum yang bisa mengelola fitur ini. Kemudian sarana prasarana untuk ketua program atau kepala program studi, juga untuk Bapak Kepala Sekolah punya slot sendiri, bagian kesiswaan, dan seterusnya. Next. Nah, Bapak Ibu, jadi manfaat Banten SIP ini sudah mengakomodir seperti di dalam konsep manajemen, ya, ada bagaimana kegiatan supervisi itu terakomodir melalui Banten SIP ini, ya. Bagaimana supervisi, lalu kemudian advising, monitoring, coordinating, dan reporting.
Jadi bagaimana kegiatan ini direncanakan, lalu kemudian prosesnya, isinya seperti apa, lalu kemudian mengkoordinasikan, dan tentu saja ada evaluasi atau controllingnya kita siapkan di dalam Banten SIP ini. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu, laptop saya. Nah, media informasi juga kita sediakan fitur untuk mengakomodir media untuk saling bertukar informasi atau sekolah memberikan informasi-informasi penting, juga termasuk bagaimana budaya lokal ini juga kita berikan slotnya, termasuk untuk keagamaan itu ada di Banten SIP. Kemudian ada kamus, ada cerita, ada budaya, lalu kemudian nilai-nilai budaya atau potensi kearifan lokal Banten ini juga kita bisa naikkan di dalam Banten SIP ini, sehingga siapa tahu anak-anak kita yang di Tangerang mungkin yang agak jauh dengan pusat kota, nah pusat kota Provinsi Banten, bahwa jangan-jangan anak-anak juga tidak tahu bahwa kita punya kesenian debus, kesenian terbang gede. Ini kita bisa posisikan di dalam Banten SIP supaya budaya lokal itu juga masih terus terjaga, terawat dengan baik, diketahui sama anak-anak didik kita. Lalu kemudian yang lebih menyenangkan lagi, barangkali di sini kita siapkan marketplace-nya Bapak Ibu. Nah, ya, mungkin Bapak Ibu yang ada di SMK, mungkin kekaryaan anak-anak kita itu bisa dipajang di marketplace ini, tetapi tidak kita sediakan untuk transaksi supaya nanti tidak menjadi aplikasi untuk transaksi jual beli ya. Kita hanya bisa menginformasikan produk-produk karya anak-anak kita di dalam marketplace ini. Nah, tentu ini kan akan terhubung di seluruh masyarakat yang bergerak di dalam pendidikan, sehingga barangkali informasi tentang produk-produk karya anak-anak ini bisa kalau ada yang berminat, nah nanti dikomunikasikan dengan cara lain, tidak di Banten SIP ini, supaya tidak menjadi tempat untuk jual beli seperti Tokopedia atau Lazada seperti itu. Next, lanjut. Jadi Bapak Ibu, tema pendampingan pelatihan kita ini adalah untuk menyalakan semangat Bapak Ibu, bagaimana kita melakukan layanan pendidikan ini di saat khususnya hari ini kita masih pandemi, tetapi misi-misi layanan pendidikan kita tidak terganggu. Maka teknologi ini yang kita aplikasikan melalui sistem Banten SIP ini bisa menjawab bagaimana misi-misi setiap pelajaran itu bisa nyampai ke anak didik kita dengan baik, contoh-contoh, pustaka, dan lain sebagainya, di samping manfaat bagaimana data-data kita itu bisa menjadi di satu tempat, satu data yang terintegrasi dengan keamanan yang baik, dan juga bisa diakses sesuai dengan tupoksinya yang kita sudah sediakan. Nanti masing-masing user itu ada user ID, ada passwordnya. Lanjut. Nah ini rencana program Banten SIP ya, sebagian juga sudah kita laksanakan. Jadi fase 1 itu disosialisasi, lalu kemudian nanti pendampingan dan pelatihan, kemudian pembuatan modul media pembelajaran dalam bentuk bisa modul PDF, kita lakukan pendampingan, juga bagaimana membuat video dan juga tutorialnya agar kita bisa upload di Banten SIP ini dan bisa diakses oleh anak-anak kita. Lalu kemudian perhelatan anugerah karya tadi yang sudah kita sampaikan, ada beberapa kategori yang kita formulasikan, termasuk tadi yang terbatas, yang tidak terbatas, lalu kemudian sekolah terbaik, lalu kemudian bagaimana sekolah ini bisa menggunakan secara maksimal
sistem aplikasi Banten SIP ini bisa semuanya terpenuhi, kita juga akan berikan nanti satu apresiasi. Lanjut. Ya, ini nanti sampai dengan pendampingan dan juga pelaporan akan kita pandu terus dari awal. Sekarang pada fase sosialisasi, Bapak Ibu, kita roadshow terus kepada Bapak Ibu di beberapa daerah di Provinsi Banten. Mudah-mudahan ini bisa tersambut dengan baik, kita bersama-sama memberikan layanan-layanan dan mengajak untuk bersama-sama memanfaatkan teknologi, dan kita tidak hanya melepas begitu saja. Setelah meluncurkan ini kita terus melakukan pendampingan, dan juga barangkali nanti ada beberapa sekolah yang memiliki kekhasan, ya. Ada sekolah yang memiliki keunggulan atau kekhasan, ini juga kita siapkan menu-menunya di dalam Banten SIP. Lanjut. Nah, tadi yang dipesankan oleh Bapak KCD tadi soal skema pembiayaan, saya bisa menyampaikan apapun istilahnya, mungkin deposit atau apa, ini bisa sebenarnya lebih luas Bapak Ibu, mungkin bisa juga per kegiatan atau secara bertahap gitu ya. Nah, ini apakah biaya ini yang muncul lalu kemudian ini sebagai biaya untuk aplikasi? Tidak ya Bapak Ibu. Jadi bahwa sistem ini adalah gratis, ini semata-mata bagaimana kita lakukan atau laksanakan pada saat TOT itu kan tentu butuh akomodasi, lalu kemudian butuh bandwidth, lalu kemudian kita juga mengundang dari BNSP ya, asesor. Nah, di sana kan tentu ada beberapa yang cost yang harus kita keluarkan. Jadi semata-mata bahwa biaya yang muncul ini bukan biaya untuk aplikasi, tetapi bagaimana kita bisa bersama-sama melakukan kegiatan TOT ini dengan melibatkan pihak lain, lalu kemudian juga kita butuh tools-nya, akomodasi, dan seterusnya. Itu kira-kira Bapak Ibu. Nah, lanjut. Dilanjut. Next. Nah, tentu nanti untuk bagaimana pengembalian apa yang sudah Bapak Ibu keluarkan di dalam munculnya biaya yang mungkin ini juga tafsirnya ada beberapa pihak yang menganggap tidak seberapa dibandingkan dengan manfaat, tetapi ada juga kita juga memahami bagaimana ada beberapa sekolah yang barang tentu mungkin agak terlalu besar, mungkin barangkali termasuk juga pesan dari Pak KCD tadi, ya jangankan sampai angka sekian ya, 50 saja kadang-kadang ini menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini secara teknis barangkali nanti kita bisa sampaikan dengan rasa tanggung jawab dan peruntukan tentu juga atas seizin beberapa pihak yang tadi disebut Pak KCD, atasan kita di Dinas Pendidikan yang hari ini juga tentu akan beberapa pertemuan yang berkaitan dengan Banten SIP ini. Bagaimana syarat pengembalian, atau saya lebih confident menyampaikan reward ya Bapak Ibu. Nanti jika mengikuti dan mengumpulkan 10 sertifikat, artinya dari Bapak Kepala Sekolah, bagian kurikulum, kehumasan, pada saat TOT itu memang hadir, lalu kemudian kan BNSP memberikan sertifikat, itu nanti fotokopinya yang aslinya Bapak Ibu simpan, termasuk soft kopinya, nanti kita akan berikan reward apabila sekolah itu ternyata juga mengikuti dengan baik. Lalu kemudian Banten SIP setelah kita implementasikan, itu ada jaminan bahwa memang digunakan gitu, karena ini dokumentasi yang berkaitan dengan tupoksi Bapak Ibu ini sangat baik sekali kalau kita lakukan dengan benar, kita lakukan dengan baik sesuai dengan asasnya dan juga waktunya, sehingga pada akhirnya kita ingin menggali untuk membuat report atau laporan itu tertata dengan baik. Ini akan kita berikan reward juga. Jadi istilahnya mungkin bukan pengembalian deposit tapi reward barangkali. Apa yang Bapak Ibu
keluarkan di dalam TOT itu nanti akan terbayar setelah kita menggunakan dengan baik aplikasi ini. Juga ikut berperan dalam target download aplikasi sistem ini di marketplace nanti ada juga di bahwa aplikasi ini bisa di-download, bisa mencapai 100.000 user download. Tentu 100.000 ini bukan sekolah ya Bapak Ibu, kan di sana ada anak-anak kita, Bapak Ibu guru, jadi murid dan Bapak Ibu guru ini terhitung semuanya sampai 100.000 user. Insya Allah kita akan capai itu Bapak Ibu, supaya kita mendapatkan rekor muri gerakan menuntut ilmu di Banten ini bisa kita raih. Lanjut. Mangga lanjut ya. Oke, ini mungkin sudah jelas. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Lanjut aja, Mas. Jadi soal bagaimana ada biaya yang disampaikan atau istilah di dalam slide ini adalah deposit. Ini peruntukannya bukan untuk aplikasi, tetapi bagaimana kita lakukan pada saat kegiatan TOT itu. Di sana ada sedikit akomodasi, lalu kemudian melibatkan pihak lain. Nah, itu nanti akan terakhirnya akan rewardnya akan kita sampaikan. Mungkin itu saja Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf, mungkin nanti ada sesi tanya jawab, mudah-mudahan kami mampu menyampaikan jawaban atas pertanyaan yang mengganjal di Bapak Ibu. Nah, sebelum diakhiri mungkin nanti video juga bisa disampaikan, video pendeknya dari Mbak Najwa. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka videonya diputar saja. Tugas guru bukan menjejalkan pelajaran, guru harus menghidupkan pengetahuan. Kebenaran guru bukan hal yang absolut karena murid bukan kerbau yang harus serba menurut. Kelas bukan untuk menyucikan diktat penuh angka. Pengetahuan bukan ayat-ayat penuh dogma. Ilmu jangan hanya objek hafalan, ilmu untuk memahami dan menuntaskan persoalan. Sekolah perlu terus membuka diri pada perubahan, guru jangan segan beradaptasi dengan kebaruan. Agar belajar menjadi proses yang menyenangkan, agar kreativitas terus ditumbuh kembangkan. Siswa niscaya akan haus pengetahuan, ijazah tak akan mengakhiri proses pembelajaran. Inilah pengajaran yang memanusiakan manusia, bukan pendidikan yang mengkerdilkan siswa. Tinggal tunggu waktu lahirnya generasi pencipta, mereka yang akan mengharumkan Indonesia dengan karya. Hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia tak mungkin bertahan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indar yang sudah menyampaikan materinya dengan lugas dan jelas. Dan sekali lagi, tadi udah ada tepuk tangannya tapi belum kompak. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk pemantik kita hari ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, setelah kita mendengarkan pemantik atau paparan dari Pak Indar tadi, mungkin masih ada beberapa hal yang ingin diketahui lebih jauh lagi. Ya, seperti apa itu yang dan apa saja yang di TOT-kan, bagaimana teknisnya. Tadi manfaatnya sudah disampaikan oleh Pak Indar gitu. Terus kemudian berbagai hal yang terkait dengan aplikasi yang kita ingin terapkan ini sudah dijelaskan cukup gamblang, namun demikian tidak menutup kemungkinan di dalam diskusi yang akan saya buka ini di sesi pertama, dipersilahkan untuk bertanya, untuk kita diskusikan di forum ini. Di sesi pertama ini saya berikan kepada 3 orang. Untuk itu, kepada Bapak Ibu para pimpinan sekolah SMA, SMK,
atau yang mewakilinya yang hadir di webinar ini dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Sudah ada sebenarnya Bu dari Pak Ishak Dasuki ini, dari SMA N12, raise hand. Dari Pak Ishak. Baik, silakan Pak Ishak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Pendidikan yang terhormat, ini tentunya menarik sekali aplikasi yang ditawarkan kepada sekolah, karena ini merupakan satu tanggung jawab kita bersama di dalam memajukan sebuah pendidikan. Ya. Namun demikian, ingin saya tanyakan bahwa regulasi Dewan Pendidikan terhadap sekolah itu bagaimana? Karena menurut apa yang saya tahu bahwa Dewan Pendidikan itu seharusnya memberikan advice kepada pemerintah daerah, tidak langsung kepada user, gitu kan? Kalau apa yang disampaikan oleh Pak Indar itu bagus sekali untuk kita coba. Nah, di Tangerang khususnya Tangerang Raya atau Banten, mereka sudah memiliki satu aplikasi yang untuk minimal untuk dirinya. Nah, selain itu, tugas-tugas kita selain mengembangkan sebuah pendidikan, banyak sekali tugas-tugas yang diemban oleh teman-teman operator dan lain sebagainya. Oleh karena itu, apa yang ingin saya tanyakan ini mengenai Dewan Pendidikan. Regulasinya apa? Karena yang saya tahu bahwa Dewan Pendidikan itu kan memberikan advice kepada pemerintah daerah, tidak langsung kepada user. Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada pertanyaan lainnya? Dipersilakan. Saya minta boleh izin tanya. Silahkan dipersilakan Pak. Ya, saya Ima Acep dari SMK Korupri 2 Balaraja. Saya agak ke teknis sedikit mau nanyanya. Yeah. Kalau aplikasi ini, apakah itu web based atau memang application based gitu? Apakah web based atau application based? Nah, hostingnya itu apakah ada di sekolah kita atau memang di Dewan Pendidikan? Gitu. Karena nanti kan berkaitan dengan setting dan lain-lain serta bandwidth, kecepatannya dan lain-lain gitu. Lalu konektivitas dengan sekolah itu apakah tadi sudah dijelaskan memang termasuk juga dengan sistem pengadministrasian internal, pembayaran dan lain-lain di sekolah, atau hanya pembelajaran sampai dengan ke Arkas dan lain-lain itu saja dikembangkan di situ. Terakhir ada 4 ya, yang terakhir, kalau kita punya aplikasi yang sedang berjalan di sekolah kita, apakah itu bisa diinterkoneksikan dengan misalnya platformnya sama-sama Java atau apa gitu, apakah bisa dikoneksikan dengan bantuan dari IT-nya yang source aplikasi tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih ada satu orang penanya lagi di sesi pertama ini. Dipersilakan. Kalau tidak ada, kita langsung saja. Dipersilahkan mungkin yang pertanyaan yang pertama dari Pak Isar Dasuki dari SMA Negeri 12 Kabupaten Tangerang. Ini dia menanyakan apakah ada regulasinya gitu. Harusnya kan DP itu memberi advice kepada pemerintah daerah gitu, tidak langsung kepada user. Mungkin Pak Dr. Dadang Setiawan bisa memberikan penjelasan untuk hal ini. Ini untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, saya rasa narasumber mungkin ini kompeten untuk menjelaskan apakah ini berbasis web based atau application based gitu ya. Kemudian hostingnya ada di mana? Apakah ada di sekolah yang bersangkutan atau ada di Dewan Pendidikan? Dan pertanyaan yang terakhir, kalau misalnya di sekolah-sekolah yang kita sasar ini sudah menerapkan aplikasi yang lain, apakah aplikasi yang sudah ada ini bisa dikoneksikan dengan aplikasi yang akan digunakan atau Banten SIPP ini?
Barangkali itu pertanyaannya. Silakan. Mungkin untuk pertama Pak Haji Dadang barangkali dipersilakan. Terima kasih Pak Ibu Dr. Ais kesempatan yang diberikan. Terima kasih Bapak Kepala SMA ya Bu, SMA 12. SMA 12 ya. SMA Negeri 12 ya. Pak Ishar ya, Pak Ishar ya. Pak Ishar. Ya Pak Ishar, terima kasih atas pertanyaannya dan ini menarik karena supaya ada kejelasan ya dan bisa dipahami oleh kita semua ya. Kalau bicara regulasi kebijakan, tentu saja tadi sudah saya singgung pada saat sambutan pertama bahwa Dewan Pendidikan itu kan memang satu organisasi yang diamanatkan atau merupakan amanat dari Undang-Undang Sisdiknas, kemudian dari PP 17 2010 dan yang lainnya yang sifatnya memberikan penjelasan tentang tugas, fungsi, peran Dewan Pendidikan. Jadi betul tadi Pak bahwa Dewan Pendidikan salah satu fungsinya adalah memberikan pertimbangan atau memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk tingkat nasional, kepada pemerintah daerah, provinsi, kepada Bapak Gubernur, kemudian memberikan pertimbangan rekomendasi kepada Bupati, Wali Kota untuk kabupaten kota. Itu salah satu fungsi Dewan Pendidikan, yaitu dalam peningkatan mutu pendidikan memberikan pertimbangan kepada kepala daerah ya, atau pertama menteri mungkin kepala daerah baik provinsi, kabupaten, kota. Namun di lain pihak atau di lain hal, tugas Dewan Pendidikan juga ada fungsi menghimpun, menganalisa dan memberikan rekomendasi tadi ya. Jadi ada tugasnya menghimpun masukan ataupun keluhan mungkin dari komunitas pendidikan, masyarakat ataupun satuan pendidikan tentang hal-hal yang perlu mendapatkan pemecahan masalah, gitu kan ya, pemecahan masalah. Jadi Dewan Pendidikan juga punya tugas untuk menghimpun, menganalisa masalah-masalah yang masuk ataupun juga mungkin masukan-masukan yang sifatnya membangun peningkatan mutu pendidikan. Jadi kami juga punya tugas untuk bagaimana masyarakat ataupun satuan pendidikan yang merasakan ada satu masalah dan perlu solusi penyelesaian. Nah, kami Dewan Pendidikan punya tugas untuk menghimpun, menganalisa dan menyampaikan kepada para pihak yang bertindak sebagai eksekutor atau pengambil kebijakan, Dan itu kita juga lakukan. Sebagai contoh misalnya yang akhir-akhir ini ada yang berkenaan dengan PPDB misalnya kan ya, untuk sekolah negeri kadang-kadang kan ada keluhan-keluhan. Nah, kami juga menyampaikan ke pemerintah daerah tentang masalah-masalah yang terjadi. Nah, kami bukan eksekutor, bukan pengambil keputusan, tapi hanya memberikan masukan atau memberikan pertimbangan. Nah, tetapi di lain pihak ada juga tugas atau fungsi Dewan Pendidikan itu memberikan kontribusi pemikiran, baik itu tenaga, sarana prasarana, ya, dalam rangka peningkatan mutu pendidikan tadi. Jadi ada satu fungsi Dewan Pendidikan ataupun tugas Dewan Pendidikan yang memberikan itu artinya kan kontribusi kepada pemerintah daerah ataupun dalam hal ini pelaku pendidikan
baik itu tenaga, sarana prasarana dan sebagainya. Nah, ini salah satu bentuk kontribusi kami punya satu sistem informasi dalam rangka peningkatan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Nah, maka itu kami pada satu kesempatan atau beberapa kesempatan dengan Pak Gubernur sering bilang, ya udah silakan tawarkan ke sekolah. Nah, gitu maksudnya Pak. Silakan bicarakan dengan sekolah, gitu kan. Jadi bukan berarti tidak boleh Dewan Pendidikan langsung ke user, ke satuan pendidikan, bukan. Pak Gubernur sering mengarahkan kepada kami, silakan bicarakan tentang Merdeka Belajar. Silakan bicarakan tentang sistem yang bisa dilaksanakan untuk perbaikan kualitas pendidikan di sekolah. Maka itu kami tegaskan lagi, Bantenship ini salah satu penawaran sebagai bentuk fungsi Dewan Pendidikan memberikan kontribusi pemikiran, sarana prasarana bisa digunakan atau enggak, kan gitu. Bermanfaat atau tidak. Nah, itu Pak. Jadi bukan berarti kami ekspansi seolah-olah langsung ke sekolah, bukan. Ini memberikan sosialisasi. Ini ada satu sistem yang kami miliki. Nah, silakan kalau bermanfaat dan bisa digunakan, ya berarti kami punya kontribusi yang lebih terarah gitu. Makanya kata kuncinya tidak wajib ini, tidak wajib. Jadi lain halnya kalau Pak Kadis atau Pak Gubernur mungkin punya kewenangan untuk mengambil keputusan. Ini harus dilaksanakan. Kami bukan di situ posisinya. Tadi Pak Indar juga menjelaskan kami punya sistem ini, silakan dikaji, diperhatikan. Nah, kalau memang bermanfaat, mari kita lanjut ke tahap berikutnya. Kita mengikuti TOT dan seterusnya dan seterusnya. Itu mungkin Ibu Haji Ais, Ibu Dr. Ais ya sebagai. Jadi terima kasih Pak Kepala SMA 12 dan saya juga bisa memberikan pencerahan apa yang dimaksud dengan kegiatan sosialisasi ini. Makasih, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Pak Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Banten yang telah menjelaskan sangat gamblang. Selanjutnya saya mintakan mungkin kepada narasumber atau di sini mungkin ada yang lain nanti yang bisa menambahkan, ada Pak Supriyatna, tim teknis kita, ada Pak Fajar mungkin atau yang lainnya. Silakan Mas Idar. Pertanyaan yang kedua saya ulang lagi. Jadi pertanyaan dari Kepala Sekolah SMK Korpri Balaraja ya. Apakah aplikasi ini bersifat web based atau application based? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau begitu hostingnya ada di mana gitu ya? Apakah ada di sekolah nanti di masing-masing sekolah ada hostingnya atau hanya di Dewan Pendidikan gitu ya? Apakah bisa dikoneksikan dengan sekolah? Mohon maaf ini kalau ada kekeliruan nanti boleh ditambahkan lagi ya Pak ya. Kemudian kalau di sekolah sudah punya aplikasi, entah itu aplikasi apa namanya karena memang banyak ya yang menawarkan aplikasi. Kalau kita kan gratis ini biasanya, kalau aplikasi dari mana ada embel-embelnya itu. Pertanyaannya apakah aplikasi yang ada ini bisa dikoneksikan dengan Bantenship ini? Pertanyaannya itu yang saya tangkap tadi. Mohon maaf kalau kurang silahkan ditambahkan lagi. Silakan Mas Indar, mungkin bisa Mas Indar jelaskan? Ya, atau Pak Supriyatna nanti mungkin juga akan menambahkan. Silakan. Baik, dari saya dulu barangkali saya mencatat tadi Pak Acep ya pertanyaannya. Terima kasih Pak Acep. Ya, ini apakah web based atau application based? Jadi ini web based Pak. Web based, lalu kemudian servernya nanti ada di mana. Nanti kita juga akan tuangkan juga bahwa servernya di mana, lalu kemudian itu menjadi bagian dari Bantenship.
kita ada MOU juga dengan pihak pengelola server ini, dan termasuk di dalamnya ada klausul tentang jaminan keamanan data-data Bapak Ibu di sekolah. Lalu kemudian apakah ini ya fiturnya pembelajaran ataukah ada yang lain-lain bisa. Nah, ini di Banten SIP ini ada beberapa fitur yang barangkali masih kita tutup karena sifatnya apakah diperlukan atau tidak, sehingga saya kalau boleh menyebut ini juga bisa custom Bapak Ibu. Jadi dari Pak Acep tadi misalkan apakah di dalam satu kegiatan di luar pengajaran tetapi masih menjadi bagian dari ketatausahaan, ini ada beberapa fitur yang masih kita tutup. Apakah nanti bisa digunakan, itu bisa kita lakukan pendampingan dan ini bisa kita koneksikan kalau memang itu dibutuhkan. Lalu kemudian apabila ada kebutuhan atau keperluan di dalam sistem ini yang ingin ditambahkan, maka sifatnya insya Allah sistem ini terbuka untuk custom Bapak Acep ya. Nah, termasuk juga bagaimana apakah bisa dikoneksikan dengan sistem yang sudah ada ya, yang sudah berjalan ya. Nah, tentu ini juga ada beberapa catatan menurut saya bahwa kalau nanti koneksinya itu berupa tabel-tabel atau database, tentu kita juga akan memadukannya itu dengan melihat struktur database-nya. Kita akan sesuaikan ya. Lalu kemudian apakah hanya linknya saja nanti disambungkan, itu tentu jauh lebih mudah linknya disambungkan. Tetapi kalau supaya interkoneksi database-nya, tentu kita juga akan menyesuaikan dengan struktur database-nya. Ini yang saya sebut sebagai custom. Jadi Banten SIP ini terbuka untuk custom. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Pak Acep. Mungkin kalau Pak tim teknis yang lainnya kalau ada hadir di ruangan ini mungkin bisa menambahkan. Dan juga saya izin juga kan ada nomor layanan Banten SIP itu apabila tidak terjawab dengan tuntas dalam ruang Zoom ini, kita bisa komunikasi di dalam semacam customer service-nya lah, itu kira-kira Bu Dokter, mangga. Ya, terima kasih Pak Indar, saya rasa udah sangat jelas. Pak Acep, mungkin masih ada yang mengganjel. Kalau masih ada ya silakan, atau mau ditanyakan lagi. Kalau tidak tuntas di sini, kita masih punya. Baik. Sedikit aja kali ya, saya tambahin Pak Indar. Mungkin berarti kan kalau web-based itu terkait dengan bandwidth-nya ya, kan ada 10.000 user yang akan akses nanti. Mungkin kapasitas bandwidth itu pertama mungkin ya yang harus dinaikkan, sama per masing-masing sekolah itu kan tadi kan server kita belum jelas ya ada di mana ya. Itu berarti kan ada kayak jatah hostingnya berapa besar dia kan gitu. Ya. Nah itu apakah nanti misalnya unlimited kah atau dibatasikah dengan budget yang tadi, atau memang disesuaikan dengan kebutuhan gitu berdasarkan request? Maaf, tambahannya itu aja. Baik. Terima kasih. Ini sudah saya catat. Pak Indar mau dijelaskan atau tim teknis yang lain? Sayang Pak ini nggak ada ya, Pak Supriyatna. Saya coba tambahannya Pak Acep tadi, mudah-mudahan saya bisa menjawab juga. Jadi sesuai kebutuhan bisa Pak. Sesuai dengan kebutuhan soal bandwidth tadi, berapa kebutuhannya, kita bisa sesuaikan Pak. Itu, insya Allah bisa sesuaikan. Baik, itu jawabannya Pak Acep. Mudah-mudahan cukup memuaskan. Mohon maaf kalau tidak puas karena kami bukan pemuas katanya. Baik. Sekarang kita buka sesi kedua. Sesi kedua barangkali dari pertanyaan-pertanyaan tadi berkembang ke pertanyaan yang lain. Biasanya seperti itu. Ada? Ini dari teman saya, dari ibu-ibu, silakan. Biasanya mungkin ada yang sudah pernah punya aplikasi, masih ingin bertanya, atau justru ini pertama gitu, kemudian rasa ingin tahunya begitu besar, begitu ya. Karena kita ini sekarang kan memang dihadapkan pada era digitalisasi yang kita harus terbuka untuk menerapkannya, begitu ya. Saya lihat tadi kelihatannya Pak Acep, kok saya nggak asing ya, pernah ketemu di mana ya Pak Acep ya?
Halo. Pak Acep. Agak pasaran saya Pak dari nama dan wajah memang. Berapa banyak yang menduplikat. Ya, enggak. Mungkin memang kita orang lapangan barangkali suka ke sana kemari. Mungkin gitu barangkali. Biasanya mah Pak Acep mati Sunda, biasa namanya. Medan Bu, saya Medan. Masya Allah, ini istimewa banget ini. Biasanya kalau ada marga. Oh gitu. Ima Acep S Bu, ada S-nya marga saya S. S-nya apa? Supriyadinata. Supriyadinata itu biasanya dari Sunda. Ya saya makin bingung saya nih. Makin bingung aku Medan. Jangan-jangan ini lari dari Sunda nih. orang Sunda. Wong Serang Bu, Wong Serang. Oh, kan bener kan baru ngaku tuh. Iya iya. Mungkin masih ada pertanyaan dari yang lainnya. Dipersilahkan. Atau sementara cukup puas, kemudian nanti kalau masih ada pertanyaan, kami sudah menyiapkan satu grup yang nanti itu menjadi semacam help desk gitu ya, semacam ya itu untuk berbicara tentang bagaimana jalannya aplikasi itu, ada keluhan apa, maunya seperti apa, ada pertanyaan apa gitu ya. Kita sudah buat ya, ada satu wadah untuk menampung pertanyaan-pertanyaan atau diskusi kita tentang penggunaan aplikasi tersebut. Baik Bapak Ibu sekalian, jika tidak ada pertanyaan lagi, sementara saya anggap sudah sangat dipahami dan untuk hari ini pendampingan sosialisasi Bantensip saya anggap selesai. Dengan segala kekurangan yang ada, kami sampaikan permohonan maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian. Tidak ada gading yang tak retak ya, tidak ada yang sempurna, betul-betul sempurna, apalagi sekarang dengan menggunakan teknik webinar ini, mungkin masih ada tadi hambatan-hambatan teknis yang kami dapatkan secara tiba-tiba, terutama mohon maaf atas kekurangan yang ada, dan saya berharap kami dari Dewan Pendidikan benar-benar bisa berkontribusi memberikan sesuatu yang bermakna, dan ini merupakan jawaban dari apa yang ditugaskan oleh Pak Gubernur kepada kami semua ketika Merdeka Belajar baru diinisiasi, baru dilontarkan, dilemparkan oleh Pak Menteri. Dan kita dari Dewan Pendidikan berpikir keras, dan inilah jawaban yang kita bisa berikan atas tantangan yang dihadirkan oleh Pak Gubernur kepada Dewan Pendidikan. Mudah-mudahan sedikit banyaknya kehadiran kami memberi satu kecerahan, memberi satu pintu masuk yang lebih besar lagi untuk semua sekolah, ya tidak terbatas itu sekolah negeri saja, tetapi sekolah swasta, SKH, SMK, SMA, bahkan mulai dari PAUD, kemudian sekolah dasar, sekolah SMP dan lain-lainnya, ini bisa menggunakan aplikasi ini. Tadi Pak Indra sudah menjelaskan, customize aplikasi ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Demikian harapan kami dari Dewan Pendidikan, mudah-mudahan kehadiran kami menjadi solusi bagi permasalahan pendidikan yang ada di Banten ini terutama, dan secara umum di luar Banten juga nanti, karena kita juga ingin semuanya maju melalui gagasan ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita dapatkan pada hari ini benar-benar memberi manfaat dan keberkahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan khususnya di Provinsi Banten. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Pak Ketua, Pak Indah, semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto nggak Bu? Oh iya, foto dulu, mana ini? Saya lupa foto, dan kita akan menonton
sebuah pertunjukan hasil anak bangsa yang luar biasa. Ini perlu ditonton oleh Bapak Ibu semuanya. Barangkali sudah ada yang pernah menonton. Saya sudah 3 kali menonton, tapi saya tidak pernah bosan untuk melihatnya. Karena saya bangga dengan hasil karya anak bangsa muda-mudi Indonesia. Silahkan Mas Tirta. Mas Tirta. Halo Mas Tirta. Tim teknis ini. Halo Mas Tirta atau yang lainnya? Silahkan di foto, ada berapa halaman ini, berapa page, dan diputarkan. Padahal menunya terlalu diumbar. Benar toh? Baik Ibu, dahulu ya. Baik, silahkan. Silahkan Ibu-ibu senyum, Bapak. Bergayanya seperti gaya Dewan Pendidikan. Mana yang di KPS seluruh nama gitu ya. Mohon maaf, ada yang belum ditutup ya. Silahkan ditutup dulu supaya suaranya nggak masuk dan saya bisa memberikan instruksi kepada tim teknis. Ya, untuk sesi yang pertama kita memperagakan menggunakan logo Dewan Pendidikan seperti ini. Jadi jari yang 3 ke atas dan yang ini seperti huruf C ya. Ini Dewan Pendidikan. Silahkan. Untuk slide satu ya. 1, 2, 3. Ya. Halaman berikutnya. Sudah. Tunggu sebentar. Untuk yang kedua, slide 2. 1, 2, 3. Baik. Halaman ketiga. Oke, sudah. Baik. Perlu gaya yang lain lagi? Cukup sekali saja? Cukup, Ibu. Cukup. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan dibawa untuk menyaksikan hasil karya anak bangsa, sebuah tontonan yang sangat spektakuler. Silakan, Mas. Sudah siap? Mungkin langsung ditutup saja, Bu. Oke. Terima kasih kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang ininya ikut meeting mungkin ya. Iya, Bu. Mohon maaf, tontonannya kita tunda dulu sampai ketemu di TOT yang akan datang. Mungkin jangan lupa untuk Bapak Ibu yang belum mengisi link presensi untuk mengisi presensinya ya. Ada di kolom chat linknya.
Thank you.